Swipe, 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 swipe. Just picked up some bands, come again. I'm like Simon Says, yeah. I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do, I'm like Simon Says. Greco alias Great Corolla itu emang salah satu sedan legendaris yang nggak pernah kehilangan pamor di Indonesia. Dari mobil harian sampai jadi langganan modif. Pokoknya selalu ada aja yang ngulik mobil ini. Kali ini ada Greco miliknya Bro Aji. Mobilnya punya sentuhan street racing yang keren abis. Campuran part USDM, JDM, sampai racing aftermarket bikin tampilannya beda banget. Tapi tunggu dulu, gue kasih bocoran dikit. Mesinnya black top bro. Udah pasti bikin mobil ini makin greget. Gue saranin lo nonton videonya sampai habis, Pals. Hai Black Pals, kali ini kita bakal kedatangan yang paling ditunggu-tunggu. Karena biasanya gue lihat ini nih di Instagram. Dan kali ini gue ngelihatnya itu secara langsung. Sumpah, ini bener-bener proper banget. Mobil kawin silang dari UDM sama JDM jadiin satu. Tapi kita harus nyapa dulu nih ownernya. Hai Om. Halo. Bentar Om, biar sopan. Om. Halo Black Pals. Salam kenal, nama gua Aji. Gua pemilik dari Great Corolla ini tahun 93. Ini ownernya yang punya. Bentar, kita balik lagi dulu ya. Karena sayang, mobil bagus ini harus full frame. Kalau misalkan kepotong-potongan, kasihan Om ya. Mobil udah keren kayak gini, Bro Aji ini seleranya top. Makasih Om. Iya. Kenapa milih mobil ini Om? Kenapa gue memilih Great Corolla? Yang pertama, ini mobil pertama gue Om. Di Great Corolla ini banyak sekali potensi modifikasinya Om. Jadi banyak versi-versi luar dari Great Corolla ini yang tidak ada di Indonesia, bisa diaplikasikan ke mobil ini secara PNP Om. Biasa mobil pertama itu susah buat dijual ya? Kalau bisa disimpan terus. Kalau bisa ini bisa diwarisin ke anak nantinya. Karena ini mobil dipakai sehari-hari dan ini mobil pertama gua ya. Modifikasi ini gua lakukan supaya gua nggak bosen sama mobil ini, supaya tetap cinta gitu Om. Nggak lengkap kalau misalkan kita nggak bahas keseluruhan. Karena ini kan terlalu jauh nih ya. Kita kasih biar mepet dikit kameranya. Kita boleh Om, kita Oke Om. Bener-bener kita bongkar nih mobil. Ya. Kita kasih tahu ke Black Pals, kita spill apa aja yang udah diganti. Ya. Om, ini yang menarik perhatian gue banget nih. Ini FX. Ya Om. Bukan asli bukan ya? Aslinya lambang Toyota. Ini pasti belinya di Sudirman ya? Bukan Om. Oh bukan? Bukan. Ini inden? Ini ya inden. Inden? Inden dan komunitas ya Om. Jadi nyarinya juga nggak sembarang ada di marketplace gitu Om. Jadi harus ikut komunitas barang-barang seperti ini gitu Om. Baru dapat? Baru dapat. Untuk pengubahan bagian depan ini Om, gua modifikasi pakai Corolla FX Om. Bagian depannya untuk di luar negeri Corolla FX ini hatchback Om ya. Karena FX ini simple, elegan dan sportinya juga Om ya. Jadi ada tambahan fog lamp di sini yang kecil tapi cukup membantu. Kemudian grillnya juga simple. Tampilannya bisa berbeda dengan Great Corolla lokal Om. Nih Om, gua lihat kan warnanya mencolok banget nih. Ya. Ini kan platnya F. Tapi warnanya oranye. Ya. Ini nggak takut Om? Aman Om. Aman ya? Jadi gue ikut komunitas Om namanya Great Corolla Club chapter Bogor. Nah di chapter Bogor tuh udah banyak macam-macam warna Om. Merah, putih, kuning, biru, hijau. Nah yang belum ada waktu itu kebetulan warna oranye. Warna oranye. Jadi gue pilih warna oranye ini Om, supaya beda sendiri gitu. Nah abis itu headlampnya gimana nih Om? Headlampnya custom kah atau apa? Headlamp ini original Om, Corolla versi luar. Ini namanya Koito Black Smoke. Jadi salah satu modelnya ada yang black smoke, ada yang clear smoke, macam-macam. Terus ini grillnya sama bempernya Corolla FX Om. Kalau di luar negeri sana ada Corolla FX namanya, dia hatchback, buntutnya hatchback. Buntutnya hatchback. Jadi gua pakai itu di mobil ini depannya. Cuma karena belakangnya sedan, jadi gua pakai belakangnya itu EUDM Euro. Iya belakangnya jadi Euro ya, karena platnya tuh di atas biasa di bawah. Ini platnya jadi pakai Toyota ya? Iya Om.
Jadi campur sari ya. Yo. Tapi keren sih seleranya. Kebanyakan jadi berarti Om belinya part-part luar juga ya. Betul Om. Kalau misalkan kita lari ke samping nih Om, gue penasaran sama sampingnya nih kita buat Siap. bahas. Kita coba hajar bahas bagian samping. Nih, kalian bisa lihat fitmentnya bener-bener cakep banget. Ini bener-bener street racing sih menurut gua. Street racing yang udah bener-bener proper. Ini Om, bannya bener-bener MITI nih kayaknya ya. Ya Om. Ini gimana Om? Boleh jelasin nggak speknya Ya. kaki-kakinya ini? Ya, untuk velg ini Om pakai SSR Watanabe RS8 Om. SR8? Ring 16, lebarnya 7, cuma ET-nya belang Om. ET belang? ET depan 38, ET belakang 12. Ini langka Om, super langka nih untuk Iya ya? setelan ET belang ini. ET belang tuh biasa di mobil-mobil Eropa ya? Ya Om. Tapi kali ini di combine. Ya, ini buatan Jepang sih Om. Tujuannya buat Buatan apa Jepang, Om kalau khusus boleh tahu? Bisa. supaya lebih itu Om, MITI-nya dapat yang belakangnya ya. Oh, MITI-nya Jadi nggak dapat. pakai spacer, dia udah keluar gitu. Berarti kalau misalkan beli peleknya itu emang ada satu set itu apa dia custom kita harus pesan? Kalau bikin? misalnya beli baru si Watanabe ini pesannya per pieces Om, bukan per satu set. Nah, menariknya peleknya itu pesannya tuh satu-satu. Bayangin kan, satu-satu harganya udah berapa itu? Dan ET-nya itu bisa belang. Jadi benar-benar kayak mobil Euro yang ET-nya tuh belang gitu. Dan ternyata ya masih bisa ring 16 dipakai di mobil ini. Kita langsung lanjut bahas ini nih yang bikin mata berpaling ini. Nah Om, ini jadi pengeremannya pakai apa nih? Untuk pengereman Om, gua pakai Corolla Levin Om ya, AS101, karena mesin gua udah blacktop, cukup mumpuni untuk mesin itu Om ya, dan pengeremannya ini sangat baik Om. Kemudian untuk pencarian ini cukup sulit Om, biasanya hanya ada yang belakang doang, cuma ini gua full pakai depan belakang Levin. Ini sih udah dompet sih lumayan Om ya kalau udah Ya Om, bahas lumayan. Levin. Side cut. Side skirt ya, ini di grid Corolla juga bisa pakai beberapa macam side skirt Om ya, yang originalnya. Ini yang gue pakai punya Corolla Yakuza Om. Ada Corolla GT juga, cuma gue pilih ini karena dia lebih gendut Om. Corolla Yakuza nih lebih lebar gitu ya kelihatannya mobil. Nah terus tadi pas kita lihat tadi ini kayaknya moonroof Om ya. Betul Om, moonroof. Kenapa nggak sunroof Om? Untuk Corolla adanya moonroof Om. Ini pakai OM-nya juga, OM Corolla. Jadi gue beli top cut Om. Top cut. Jadi ada rangkanya, moonroofnya, terus plafon, sampai ke switch-switchnya semua tinggal pasang aja Om. Berarti plug and play. Plug and play ya. Plug and play. Dan kita bakal lihat bagian belakangnya. Let's go. Ini belakangnya nih menarik. Ini kayaknya stiker bukan sih? Ini bukan Om, asli kuning ya. Ini asli? Asli Om. Untuk sektor bagian bagasi Om, karena depannya Corolla FX ini mobil aslinya adalah hatchback dan mobil gua adalah sedan, jadi gua nggak bisa belakang juga Corolla FX Om. Jadi gua belakang itu pakai Corolla EUDM Om, dengan penambahan garnish ya, yang tadinya plat nomornya itu ada di bumper, dirubah jadi ke samping stop lamp. Kemudian stop lampnya juga gua rubah pakai Ichiko yang warnanya itu kuning merah dan ada rear fog lampnya. Untuk spoiler gua pakai Toyota AE101 Sprinter Marino Om. Ini indennya lama nggak sih Om? Ini lumayan gampang sih Om ini. Gampang. Kalau di komunitas lumayan gampang. Ini sepertinya perpaduan seluruh jenis Corolla jadi satu nih ya. Ambil yang ini, ambil yang ini. Tapi emang bener-bener menurut gua nih kreator karena dia ada taste sendiri, gabungin semuanya, tapi dilihat itu tetap cakep. Dan dari segi eksterior kalian bisa lihat sendiri, dia pinter buatnya kawin silangin UDM, JDM jadi satu. Jadi banyak part-part tuh yang ngambil yang part yang dari mobil ini, ambil dari part yang ini dijadiin satu, dan hasilnya tetap oke dan match gitu. Enak aja dilihat di mata. Knalpot jadi, wah ini custom juga nih knalpot nih. Knalpot pakai apa Om? Untuk sektor knalpot, header sama pipa-pipa itu gue bikin custom Om, meniru dari FGK Fujitsu stainless steel. Kenapa gue bikin custom? Karena FGK Fujitsu ini cukup langka, gue belum dapet. Tapi lekukannya bisa gue samain dengan lebih estetis ya, kalau orang bilang dilas cacing Om,
stainless steel, jadi lebih kelihatan sangar om. Kemudian untuk resonator gue pakai dari Ironcraft, sama muffler gue juga pakai Ironcraft supaya suaranya lebih ngeblar aja om. Nah, seperti yang tadi yang gue lihat, itu gue penasaran banget sama interiornya. Mari kita bakal bahas soal interior mobil ini. Mari kita lihat interiornya. Yang bikin gue penasaran banget, dari jok aja udah Recaro nih. Iya om. Ini Recaro series apa om? Ini SR3 Daytona om. Daytona. Itu terus mencoloknya nih, setirnya pakai setir pakai AE86. AE86 betul. Lu lihat, lu harus lihat ini. Persneling. Itu giginya sampai 6. Biasanya nggak 6 kan om? Ya biasanya 5 om. Ini nambah 1 gigi nih. Betul. Jadi Berarti diimplan tuh gigi. jadi mundurnya dia ke kiri depan om. Iya, jadi kayak mobil Eropa kan? Betul. Mobil BMW Ya. yang lama. Kalau kita lihat dari interior, lu bisa lihat sendirilah. Ternyata dia udah ganti setirnya AE86. Benar-benar kayak mobil di tahu itu kan, yang inisial D. Terus giginya nambah jadi 6. Pakai gearboxnya Levin. Lu bayang nggak sih susah nyari part-partnya itu kayak gimana? Tapi om ini bisa dapat aja, Pak. Yang ibaratnya kalau misalkan R-nya itu di depan, dia yang biasanya 5, ini tambah 1 lagi gigi. Dan joknya lu lihat sendiri, joknya itu udah pakai Recaro. Itu yang bikin tampilannya makin cakep sih. Ini head unit udah ganti juga om? Ya om, head unit pakai Pioneer om. Terus Pioneer. Twitter ya om, Twitter Ya, ini Twitter. asli ada di jendela om ya. Ada di jendela. Jadi asli Dia Corolla luar om. jadi satu gitu ya. Betul. Terus dari segi musiknya dapet juga ya. Kita muter lagu masih enak Ya juga ya. masih om. Terus kaca spionnya Kaca spionnya ya retract om. Bisa Retract. nekuk ya. bisa nekuk. Betul. Ini bisa nekuk om? Untuk otomatis om ya. Otomatis. Electrical ya. Gue jadi penasaran abis berapa duit ini bikin spek begini om. Tapi boleh lah nanti kita bahas. Ya, Om. Tapi gue pengen lihat itu mesinnya nih. Karena yang udah kayak gini ini pasti mesin udah dioprek-oprek nih. Ya om, betul. Udah ada pendinginnya ekstra. Gue tadi ngintip-ngintip lubang kecil. Itu Ya. udah, wah, ada kayak selang-selang gitu. Kita boleh buka? Oke om. Seperti janji gua, kita bakal kasih lihat isi mesinnya seperti apa. Back Kalian harus lihat Pals. Boleh buka Om ya? Yuk. Ini harus ada cetekannya lagi ya? Enggak om ini om. Oh, wow. Gila. Ini black top Om ya? Betul om, 4 AGE 20V blacktop. Ini series yang paling tinggi nih. Untuk sektor mesin gua udah swap engine ke 4 AGE blacktop om. Tadinya mesin orinya itu 4 AFE ya untuk grid Corolla. Dan juga transmisi gua swap juga ke 6 speed maju, 1 speed mundur. Kalau di Betul. bawah itu tuh ada silver ya? Di bawah ini ada silver top, terus ada red top yang dipakai di Corolla Twin Cam GTI. Sama ada di bawahnya lagi AE86 om. Ini pesennya gimana Om? Inden? Ini inden. Inden dari Malaysia om, barang-barang begini banyaknya. Dari Malaysia. Terus ada strut bar. Terus apalagi nih? Boleh jelasin nggak Om? Apa yang Om udah bikin di mesin-mesinnya nih? Untuk internal engine ini cuma refreshment aja om ya, untuk gasket, packing dan seal supaya lebih segar dan aman dibawa jalan jauh. Kemudian untuk tambahannya itu dia menggunakan individual throttle body ya, 4 throttle om, dan juga penambahan velocity om. Jadi satu piston dia punya satu inlet air gitu ya. Untuk penambahan lain modifikasinya gua pakai dustek, kemudian TRD kabel busi, kemudian porting polish om, dan juga ada penambahan radiator Koyorat 2-ply aluminium. Ini radiatornya Koyorat ini. Dari luar juga kan Om? Ya om, buatan Jepang juga om. Buatan Jepang. Terus apalagi Kemudian nih? ada selang Samco, terus ada strut bar om ya. Strut bar ini Strut bar. ori juga Corolla luar. Kalau di Indonesia nggak ada nih om. Ini air scoop, tadi ada di luar Ya. air scoop, di sini ada talang air ya om. Jadi Jadi nggak masuk dia ke keluarnya sini. di sini samping om. Oke. Kalau ada air. Nah terus mounting mesinnya gimana nih Om? Ini plug and play atau harus ada yang di custom lagi? Ya untuk semua seri Corolla om yang bermesin 4 ya, 4 Iya. keluarga 4A itu semua plug and play om.
Jadi bisa misalnya di Corolla, all new Corolla bisa, di Twin Cam GTI bisa. Ini plug and play Om, tidak merubah engine mounting dudukannya gitu. Oh benar-benar berarti seluruh Corolla itu udah dibikin bisa dikenibalin tinggal colok Betul doang Om, ya? ya. Termasuk kelistrikannya ini, kelistrikan, fuse box, ECU semua kita pakai half cut Om. Jadi tidak ada perubahan lagi Om, langsung plug and play. Plug and play. Tapi suka duka pas bangun mobil ini ada nggak sih Om? Kalau bangun mobil ini suka dukanya ini Om ya. Yang paling seru atau yang paling susah gitu? Yang paling susah tuh karena ini barang-barangnya nggak sembarang ada Om ya. Jadi kalau misalnya kita ada uang, barangnya belum tentu ada. Tapi kalau misalnya barangnya ada, kita lagi pegang uang nih, jadi lewat gitu barangnya gitu Om. Langsung diambil orang lain. Ya. Yang paling sulit kemarin bangun ini apa Om? Yang paling sulit yang agak wah ini effortnya harus lebih gede nih. Ya, yang paling sulit ya ini mesin Om. Mesin ya. Jadi karena part AGE ini performanya bisa dinaikkan Om ya. Jadi gatel gitu Om, pengen naikin spek atau gimana, cuma untuk sementara ini karena sering dipakai harian, pakai touring, dalamannya original Om. Jadi penambahan di luarnya aja Om ya, kayak kelistrikan, dustek gitu-gitu Om, modifikasinya di luarnya aja. Untuk internal belum ada modifikasi Om. Performance-nya udah kayak gini nih, udah bisa kemarin udah cek belum berapa top speednya? Untuk performa 4 AGE blacktop ini dibanding mesin asli Om ya, yang gua rasain ini hampir 2 kali lipatnya ya Om untuk tarikan. Kemudian top speednya sampai ke 200 itu cepet Om. Tapi yang jadi kekurangannya ini adalah konsumsi BBM-nya Om ya. BBM-nya cukup boros dan perlu RON yang tinggi karena kompresinya juga tinggi Om. Untuk hasil dyno horsepower-nya itu 175, torsinya 194 Nm Om. Jadi ada next-nya ya Om ya. Next-nya tadi menambah kestabilan mobil ini Om. Coil over, rear bar gitu ya. Terus mungkin semi wire tap Om nanti supaya lebih rapi lagi nih mesinnya. Lebih rapi lagi. Ya. Nah ini kan udah menurut gua ini full spec Om. Orang yang punya duit pun belum tentu langsung bisa bikin kayak gini kan? Betul Om, butuh waktu untuk pencariannya ya. Kalau misalkan nih gua kasih challenge Om, gue punya budget segini, lu bisa bikin mobil ini seperti kayak gini nih, butuh berapa lama? Wah, butuh berapa lama? Mungkin 2 tahun lah Om. 2 tahun? 2 tahun. Walaupun dia punya duit? Walaupun punya duit, ya. Tapi kalau boleh tahu ini total keseluruhan udah habis berapa nih? Untuk waktu bangun Om, waktu bangun gua mobil ini adalah selama 8 tahun Om ya, dicicil part per part gitu Om. Untuk pakainya sendiri ini gua udah 13 tahun pakai. Selama 8 tahun modifikasi ini gua menghabiskan dana sekitar 250 juta Om. Nah guys, gimana? Black Pulse, kalian kalau misalkan mau bangun mobil legend kayak gini, kalian bisa contek-contek dikit lah apa yang bisa dipasang di mobil kalian. Karena ini pecintanya banyak loh. Betul Om. Jadi kalau kalian mau misalkan mau tanya-tanya, lu bisa langsung DM Om Aji. Karena dia udah ada pengalamannya, lu bisa lihat sendiri, punya bengkel. Terus garapannya dia, lu lihat bener-bener kalau dari kacamata gua ini rapi sih. Ini Om Aji ini bener-bener menurut gua ya ada jiwa seninya itu ada, terlihat jelas di garapan modifikasinya. Ya, Om. Tapi sebelumnya Om, kalau boleh tahu apa sih arti modifikasi bagi Om Aji itu? Arti modifikasi bagi gua adalah bagaimana mempertahankan fungsi mobil ini, tapi bisa menambah juga estetikanya supaya lebih kelihatan cakep dan kitanya sebagai pengguna tidak bosan untuk memakainya. Terus kalau tips buat Black Pulse nih, bagi yang mau mulai modifikasi, ada saran nggak sih buat mereka? Ya, buat lu yang mau bangun Corolla, mungkin tips-tips dari gua adalah yang pertama sabar Om ya, dan tetap pede dengan Corolla yang lu punya dan nikmati juga prosesnya. Kalau misalnya memang lu bingung part-part apa yang bisa dipakai di mobil ini, jenis-jenisnya, lu bisa ikut komunitas yaitu Great Corolla Club Indonesia, atau lu bisa tanya langsung ke gue siap jawab pertanyaan lu. Waktu gue dikasih tahu mau review mobil Griko, gue awal-awalnya itu nggak expect. Griko, emang bener. Yang gue bayangin ya mobil-mobil klasik ya, klasik yang lama. Ternyata bisa dibikin sekeren ini. Dan menurut gue ini udah sentuhan, udah modern banget. Dan street racingnya itu kalian lihat kaki-kakinya deh. Bener-bener bannya tuh
cakep banget, niti. Dan mesin-mesinnya lu lihat lah, itu udah racing banget bro. Mari kita tutup dulu. Ini tutupnya, gue takut om kalau... Ya, dibanting aja om. Wow, gimana Pals? Kalian udah lihat keseluruhan mobil ini? Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa langsung gabung komunitasnya atau DM Om Aji ya. Betul om. Buat tanya-tanya ngebangun ini suka dukanya di mana. Karena beliau ini punya referensi yang pasti udah banyak banget buat bangun mobil Corolla ini. Satu lagi om, ini bukan mobil tua, tapi mobilnya legend. Ya om. Ya. Oke Pals, jangan lupa like, comment, dan subscribe Black Experience. Do what I do, I'm like Simon says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber bands. They do what I do,